Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Listriana Widiasi, dalam pembelajaran IPA. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang terdahulu, kita sudah membahas tentang pengertian bioteknologi dan juga penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi di dalam bidang peternakan. Dengan bioteknologi dapat dikembangkan produk-produk peternakan. Produk-produk tersebut misalnya berupa hormon pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak. Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan hormon pertumbuhan hewan buatan atau BST. Hormon tersebut direkayasa dari bakteri yang jika diinfeksikan pada hewan dapat mendorong pertumbuhan dan menaikkan produksi susu sampai 20%. Yang kedua adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikkan pada kelamin betina. Jadi, fertilisasi ini tidak membutuhkan jantan, tetapi hanya membutuhkan spermanya saja. Yang berikutnya adalah cloning. Cloning adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Berikutnya adalah bioteknologi pada bidang kedokteran. Yang pertama adalah produk insulin. Caranya adalah dengan menyambungkan gen pengontrol pembuatan insulin manusia ke dalam DNA bakteri. Kemudian dari hasil penyambungan tersebut akan terbentuk bakteri baru yang mampu menghasilkan hormon insulin manusia. Bakteri ini dipelihara di laboratorium untuk menghasilkan insulin. Nah, insulin yang dihasilkan tersebut bisa untuk mengobati penyakit kencing manis. Berikutnya adalah pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal. Manfaat antibodi monoklonal antara lain yaitu untuk mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin dalam urin wanita hamil. Yang kedua, mengikat racun dan menonaktifkannya. Yang ketiga, mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Pembuatan vaksin. Nah, vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Yang berikutnya adalah pembuatan antibiotika. Adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotika dapat diperoleh
dari jamur atau bakteri yang diproses dengan cara tertentu. Pembuatan hormon. Dengan rekayasa DNA, dewasa ini telah digunakan mikroorganisme untuk memproduksi hormon. Hormon-hormon yang telah diproduksi misalnya adalah insulin, hormon pertumbuhan, kortison, dan testosteron. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.